Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa masing-masing. Selesai. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Untuk sistem pernafasan itu sendiri adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Nah, jadi kalau misal setiap makhluk hidup pasti akan mengalami sistem pernafasan, entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi untuk lebih singkatnya adalah pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Bisa diartikan juga pernafasan atau respirasi yang dilakukan organisme. Organisme itu makhluk hidup ya, bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat di sini ada alat-alat dalam sistem pernafasan. Apa saja? Kalian bisa lihat di sini ada hidung, faring, epiglotis, laring, diafragma, trachea, bronchus, pita suara. Nah, di sini ada paru-paru. Ya, ini paru-paru. Di dalam paru-paru ada bronchus, bronchioles, dan alveolus. Untuk sistem pernafasan itu sendiri ya, sistem pernafasan pada manusia, urutannya gimana? Yang pertama ada rongga hidung. Ya, dari rongga hidung masuk ke faring. Dari faring kita masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Dari sini kita masuk ke trachea. Trachea atau cabang tenggorokan. Nah, setelah itu masuklah ke pulmo atau paru-paru. Di pulmo di sini nanti terdapat bronchus, bronchioles, dan alveolus. Ya, kemudian terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama ada rongga hidung. Kalian bisa lihat atau bisa pegang rongga hidung masing-masing ya. Nah, di sini ada salah satu contoh dari rongga hidung, gambar. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan untuk pertama kali ya. Jadi kita kalau misal bernafas itu kan pertama kali melalui rongga hidung. Tetapi kalau misal hidungnya mampet, lewat mana? Lewat rongga mulut. Terdapat rambut-rambut hidung yang mulus ya. Jadi kalau misal di dalam hidung ada rambut-rambut hidungnya. Kalau misal tidak ada rambut-rambut hidungnya, otomatis apa? Jadi otomatis semua kotoran akan masuk ke dalam hidung. Nah, itu tidak sehat dan tidak baik. Nah, karena di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulunya ya atau rambut-rambutnya, jadinya kotoran itu nyangkut ya di hidung, nyangkut di hidung. Itu yang disebut dengan upil. Ya, kalian pasti kalau misal bangun pagi gitu ya, banyak yang upil yang pada nempel di hidung. Nah, itu adalah kotoran yang masuk ke saluran pernafasan. Udara mengalami perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, penghangatan atau penyesuaian suhu. Dan yang terakhir, pengaturan kelembapan ya. Yang kedua ada faring. Ini adalah salah satu contoh anatomi faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan, esofagus, dan saluran respirasi atau trachea. Nah, untuk bagian-bagian faring itu sendiri, yang pertama ada nasofaring, daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Kemudian yang kedua ada orofaring, membuka ke arah rongga mulut. Yang ketiga ada laringofaring, membuka ke arah laring. Ya, jadi ada sebuah bagian-bagian dari faring. Yang pertama membuka ke arah rongga hidung, yang kedua membuka ke arah rongga mulut, dan yang terakhir membuka ke arah laring. Yang ketiga, ini laringnya. Laring itu terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Kemudian tersusun oleh
tulang rawan, berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trachea. Terdapat glotis atau bagian dari laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian yang terakhir, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Jadi kalau misal tidak ada laring, ya kita tidak punya pita suara. Yang keempat ada trachea. Trachea di sini salah satu organ dalam saluran pernafasan, sistem pernafasan. Ini merupakan gambar contoh dari trachea. Trachea itulah adalah lapisan luar yang terdiri atas jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri atas tulang polos dan cincin tulang rawan. Kemudian yang terakhir lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru pernafasan. Kemudian yang terakhir ada paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Kemudian setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Ini salah satu contoh. Ya, ini yang bawah itu isinya paru-paru ya, bukan bunga. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Dan yang terakhir, permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Ya, ini salah satu contoh dari alveolus di dalam sini. Untuk mekanisme pernafasan pada manusia, pernafasan manusia itu ada inspirasi, pengambilan udara, dan ekspirasi, pengeluaran udara. Kemudian pernafasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan. Contohnya, pernafasan dada, otot dan tulang rusuk. Pernafasan perut, itu diafragma. Gitu ya. Sekarang kita lihat mekanisme pernafasan pada dada dan perut. Yang pertama ada pernafasan dada. Tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada membesar. Ini kalian bisa lihat. Ketika udara keluar ya, ini kan tadi udara masuk. Sekarang ketika udara keluar, volume rongga dada mengecil ya, volume kemudian rongga dada dan ini mengecil. Nah, terus di sini tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi ya. Jadi tulang rusuknya turun. Yang selanjutnya ada sistem pernafasan perut. Ini di sini udara masuk ya, setelah masuk di sini diolah lagi melalui otot diafragma, kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dan dada membesar. Ini proses inspirasi, kemudian ekspirasinya udara keluar ya. Peristiwa yang terjadi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi. Diafragma melengkung ke rongga dada, kemudian volume rongga dada mengecil. Silakan kalian bisa pelajari ya video ini dengan baik. Ini adalah contoh dari ekspirasi. Kemudian untuk volume udara pernafasan, kalian di sini lihat aja untuk volume tidal 500 cc, volume cadangan inspirasi 1500, cadangan ekspirasi juga 1500, volume sisa 1000 cc. Macam-macam volume udara pernafasan. Yang pertama ada volume tidal, udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa. Kemudian yang kedua volume cadangan atau volume cadangan inspirasi atau komplementer. Udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum setelah inspirasi biasa. Udah sebanyak 1500 cc yang dapat
hembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengeluarkan otot perut yang kuat-kuat. Ini adalah pengertian dari volume cadangan ekspirasi atau suplementer. Kemudian yang terakhir ada udara residu. Itu apa? Udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru kalian masing-masing. Nanti kalian bisa lihat video berikut ini. Ya, kalian bisa lihat simulasi berikut ini. Jadi, ketika kita meniup balon ya melalui sedotan tersebut, balonnya akan mengembang. Ketika kita melepas, dia mengempis. Nah, itu kan mengembang dan diafragmanya turun. Jadi balon bawah kita ibaratkan diafragma. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas atau melepaskan tiupan, balonnya mengempis dan diafragmanya ikut naik. Jadi simulasi tersebut bisa kita gunakan untuk menerapkan bahwa bagaimana caranya manusia bisa bernafas, di dalam paru-parunya kayak gimana, diafragmanya seperti apa. Kita bisa buat simulasi sederhana dengan menggunakan balon dan sedotan ya. Ketika balon ditiup, balonnya mengembang dan diafragmanya turun ya, balon yang bawah turun ke bawah dan sebaliknya. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Silahkan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.